Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki materi tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6, masih membahas tentang pertumbuhan hewan. Buku yang kita pakai adalah buku tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, edisi revisi 2018. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini diantaranya yang pertama adalah setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang akan kita dapatkan nanti mudah untuk diserap dan difahami serta bermanfaat di masa yang akan datang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Perhatikan gambar berikut. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Itulah gambar yang ada di samping merupakan gambar daur hidup nyamuk. Ya, dimulai dari telur berubah menjadi jentik, kemudian berubah menjadi pupa, dan berubah menjadi nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Tentu kalian sering mendengar penyakit yang disebut sebagai penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Maka membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biakan nyamuk disebut sebagai 3M. Ya. Masih ingat 3M? Mengubur, menutup, dan menguras. Menguras yang dimaksud adalah menguras air yang ada di bak mandi, ya.
Jadi setiap waktu bak mandi itu harus dikuras agar bersih selalu. Kemudian menutup, yang disebut sebagai menutup adalah menutup tempat-tempat genangan air dan mengubur barang-barang bekas agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Perhatikan contoh poster di bawah ini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, di gambar di samping merupakan gambar poster tentang menyampaikan pesan atau sikap yang baik dan bahasa yang santun. Kalian tentu sering melihat beberapa poster-poster yang ada di jalan-jalan. Nah, dapatkah kalian membuat salah satu jenis poster yang kalian pahami? Silahkan dibuat posternya bebas ya, tentang pesan yang berkaitan dengan kesehatan. Tugas bahasa Indonesia. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal-hal berikut ini. Misalnya, lihat gambar, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah seperti apa? Silakan ditulis, tugas bahasa Indonesia. Berikutnya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah seperti apa? Silahkan ditulis ya. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Perhatikan soal di bawah ini. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Ya, kita pahami dulu. Setiap hari ada 130 orang pasien. Itu setiap hari. Nah, kalau 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita perhatikan dulu. Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Karena sehari itu 130, selama 3 hari berarti 130 dikali dengan angka 3. Lakukan perkalian dengan cara bersusun seperti ini. Ditulis 130, kemudian bilangan yang di bawahnya bilangan 3. Kita kalikan. Jika sudah ditulis seperti ini, maka operasi perkalian yang pertama kali kita lakukan adalah 0 dikali 3 atau 3 dikali 0 ya. Pertama 3 dikali 0 sama dengan 0.
ya. Jadi 3 dikali 0 terlebih dahulu sama dengan 0. Berikutnya yang kedua, kalau tadi sudah 3 dikali 0 sama dengan 0, maka yang kedua adalah 3 dikali 3 ya. Sama dengan 9. Tulis di situ. Dan yang ketiga adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka muncul bilangan dari belakang 093. Maka hasilnya adalah 130 dikali 3 adalah 390, 093 atau 390. Seperti itulah contoh mengoperasikan bilangan perkalian. Tugas matematika. Selesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, 412 dikali dengan 3. Yang kedua, 321 dikali dengan angka 4. Yang ketiga, 123 dikali 2. Dan yang keempat, 222 dikalikan dengan angka 3. Silahkan selesaikan soal-soalnya. Tugasnya ada 2. Tugas bahasa Indonesia dan tugas matematika. Lakukan tugas dengan baik dan benar. Tetap semangat dan selalu belajar di rumah. Demikian pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.